Oke, mari kita mulai live malam hari ini. Udah 2000 aja yang nonton. Kita start dari IHSG. Tadi aku udah bahas dikit tentang market ya, market value-nya aku udah bahas dikit. Kita coba mau bahas dari IHSG-nya dulu. Sebelumnya aku mau kasih tahu teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, yuk langsung aja ke Igoy supaya kamu bisa lihat chartnya. Dan malam hari ini aku mau kasih tahu dulu ada promo M-Trade dan M-Trade Academy itu jadi satu. Jadi Academy itu dapat education-nya. Kalau M-Trade itu dapat rekomendasi sahamnya. Jadi either way kamu masuk ke mtrade.id, terus tap tombol mana ya? Kok dapatkan gratis nih. Langsung aja mtrade.id /academy deh. Di mtrade.id /academy, tap daftar sekarang di sini ya. Ini untuk bisa terhubung ke tim kita. Jadi masukin nama, email dan WhatsApp kamu, chat tim kita untuk bisa dapatin promonya gitu ya. Oke, kita mulai live malam hari ini. Aku izin komennya tak matiin dulu. Selamat malam semuanya. Ada yang absen di sini, Pak Jungki, Pak Budi, kelihatan nama-namanya ya. Ya, jadi IHSG bentuknya kayak gini. Ada channeling line dan downtrend line yang size-nya tuh lumayan gede, jaraknya di sini berarti sideways-nya lumayan gede, dan sekarang lagi di area support. Terus kalau diperhatikan di akhir sesi tadi, ini ada beberapa saham yang mantul. Ada beberapa saham yang mantul dari area support. Perhatikan patternnya IHSG ini sekarang udah mulai relate atau mirip lagi dengan saham-saham for big banks ketika brand dan kawan-kawannya agak-agak adem ya. Jadi maksudnya gerakannya nggak terlalu signifikan naik turunnya. Ya, jadi ketika mereka sideways gerakannya jadi IHSG ini mirip dengan for big banks lagi. Nah, sore tadi BMRI ditarik naik sehingga kemarin M-Trade review buy on weakness. Hari ini teman-teman yang udah trading BMRI bareng kita bisa mulai merasakan cuannya. Oke, terus kemudian kita lihat saham terus kalau yang belum beli gimana? Wah, ya belajar bareng M-Trade deh, belajar bareng M-Trade ya. Udah agak tinggi untuk trading. Nah, BBNI juga sama, hari ini mantul. Ini potensinya dia akan ke mungkin maksimal 55 dalam jangka pendek dan kemudian ada retracement-nya lagi gitu. Nah, jadi buat BBNI kemarin saya coba gambar kira-kira bentuknya bakalan W kecil. Ternyata hari ini naik, berarti market itu merespon positif pemilu Amerika dan spekulasinya bakalan Donald Trump yang kepilih nih. Nah, nanti kalau Kamala Harris yang terpilih mungkin bisa agak-agak turun dikit gitu ya. Nah, ini BBNI bentuknya mungkin bisa seperti ini ya, jadi W gini, atau mungkin ini bisa kayak gini dikit, twing kayak gini loh. Yeay, kayak gini nih. Nah, bisa kayak gini ya. Itu jadi turun dikit, naik lagi, itu normal. Terus kemudian BBCA, ini saham yang gampang naik, susah turun. Yang lain udah jebol beberapa support, tapi BBCA ini kayak bertahan terus di atas MA 100-nya tuh ya. Dia di situ-situ terus. Ini ada pattern. Di sini aku tarik. Nah, ini ada sedikit kayak downtrend kecil, tapi dia nggak curam banget. Kesimpulannya tuh sebenarnya dia masih cukup bertahan, dan ini supportnya di sini malah naik gitu ya. Jadi nggak dua-duanya turun gitu loh. Oke, intinya BBCA juga sama, dia bakalan masih sideways, tapi long termnya oke. Ya, terus BBRI ini saham yang paling banyak ditanyain setiap hari kayaknya. Paling banyak nanyain saham ini. Intinya sih sebenarnya aku cuman mau bilang kayaknya ini udah bottom deh di kuartal akhir 2024. Ini udah bottom. Jadi kita lihat besok presiden yang kepilih siapa. Teman-teman yang di YT, yang di TokTok, ke Igoy aja biar bisa lihat chartnya. Ini yang kepilih siapa? Kalau yang kepilih nanti presiden Donald Trump, udah dipanggil presiden lagi, Donald Trump jadi presiden. Kemarin aku ada bahas beberapa kebijakannya. Jadi kalau yang mau nonton Donald Trump versus Kamala Harris itu gimana, nonton di live kemarin gitu ya. Jadi rekamannya ada di YT. Ya, jadi ini kayaknya kalau Donald Trump kepilih dan The Fed turunin suku bunga di
November ini bakalan bisa jadi bottom saat ini. Intinya teman-teman, ini udah dekat dengan fair value juga. Jadi buat yang beli BBRI sabar-sabar, sekitaran beberapa bulan, 1 bulan, 2 bulan bisa dapat 10, 15 atau 20%, itu sangat bagus sekali buat trader pemula. Ya, jadi kamu returnnya kalau investasi di deposito atau di obligasi, baik obligasi negara maupun obligasi swasta, mungkin nggak akan sebesar itu. Cuman disclaimer juga, itu aku lihat berdasarkan pola beberapa bulan terakhir ini yang cukup volatile, jadi jangan dianggap ini sebagai sebuah kepastian atau sebuah janji gitu ya. Oh, dia bakalan naik 20% dalam 2 bulan, nggak gitu. Ya, karena tidak ada kepastian di market gitu ya. Tapi intinya kalau kamu beli di area sekarang ini adalah area yang dekat area support gitu. Maksudnya udah kayak bottom gitu loh di kuartal terakhir ini. Oke, terus kemudian hari ini ada beberapa saham yang aktif, kayak saham TINS, ini nanti aku akan bahas lagi dikit, tapi kemarin kita udah bahas, terus Indica Energy dan juga LSIP ya, M-Trade juga udah masuk kemarin untuk Indica Energy. Jadi ada yang aktif juga untuk ada saham ADMR, terus ada saham Saratoga ya, jadi ADMR, Saratoga itu aktif juga gitu. Terus pertanyaan terbanyak tuh buat saham Adaro, nanti aku akan bahas Adaro bagaimana kabarnya Adaro. Jadi tadi pagi morning briefing aja udah kayak aduh Adaro gimana, Adaro naik kayak gitu kan, pada penasaran Adaro gap up, Adaro naik tinggi gitu, terus gimana gitu kan, Adaro mau bagi dividen gede, nanti aku bahas ya. Sebelum aku lanjutin bahas saham-saham semuanya ini, aku akan bahas dulu beberapa update makro. Jadi ada data US ISM Service PMI final malam hari ini jam 10 yang diproyeksi turun dari 54,9 jadi 53,8 poin. Meskipun turun masih di atas 50, artinya masih di masa ekspansi, di level ekspansi. Nah, untuk indikator ini nih lebih mengukur kinerja di sektor jasa. Jadi beda dengan PMI manufaktur, itu mengukur aktivitas di sektor manufaktur. Nah, ada berita bagus nih dari China. China itu ada rencana untuk melakukan debt swap plan atau tukar utang untuk pemerintah daerah. Jadi China ini mengadakan kongres untuk membahas rencana menaikkan batas utang pemerintah daerah. Tujuannya buat membantu pemerintah daerah melunasi utang tersembunyi dengan cara menukar utang lama dengan utang baru yang memiliki syarat lebih ringan. Perkiraannya nilai utang tersembunyi tersebut senilai 6-10 triliun yuan atau sekitar 13,2 sampai 22 kuadriliun. Nah, nantinya tukar utang ini tuh bisa dipakai pemerintah daerah buat ngebayar gaji pegawai, proyek infrastruktur dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini tuh termasuk kayak bantuan atau subsidi dari pemerintah China gitu. Dampaknya apa? Pastinya kalau perekonomian China terbantu dengan lebih baik, itu akan berdampak secara positif buat sektor manufaktur di sana yang pastinya butuh bahan bakar dari Indonesia, dan tidak hanya sektor batu bara aja yang diuntungkan, tapi komoditas lainnya seperti metals itu juga diuntungkan. Impor dari Indonesia lumayan gede. Nah, kongresnya berlangsung dari tanggal 4 sampai 8 November. Jadi kalau misalkan ini udah berjalan atau udah diputuskan gitu, di tanggal 8 November ini bakalan banyak sentimen bagus. Cuman perkiraan aku di 8 November ini saham-saham udah merespon ya, udah naik. Disclaimer buat teman-teman, kata-kata aku ini aku ucapkan dengan hati-hati supaya kalian nggak langsung hajar-hajar saham aja. Tiap kali mau ngomong naik tuh aku mesti kasih disclaimer, karena aku udah ngajar sejak tahun 2000 berapa aku ngajar ya, 2011, sejak anak aku yang kecil itu masih baby gitu. Dan dari situ aku belajar banyak sih sebenarnya, perjalanan ngeliat behavior murid-murid aku. Oke, terus produksi migas, harga komoditi itu kan macem-macem ya penyebabnya naik turun banyak ya. Nah, ini ada satu lagi, ada badai Rafael namanya, itu badai tropis di Karibia yang bakalan berpotensi untuk sedikit mengganggu suplai migas. Jadi harga minyak US oil dan juga harga natural gas itu bisa berpotensi naik dikit sih. Ini aku kasih lihat di sini sebelum nanti aku bahas beberapa saham yang
hari ini aktif. Aku mau bahas makro dan juga oil. Ini oil udah naik beberapa hari terakhir. Ini WTI crude oil. Terus Brent crude oilnya kita lihat di sini ini naik dikit doang. Kalau yang WTI itu habis turun dalam ya kemarin. Nah, kita lihat untuk saham Medco dan juga biasanya yang kedampak tuh Medco, Energi, Elsa, Akra untuk sektor komoditi ya, komoditi minyak gitu. Nah, terus jadi perhatiin di sini perhatiin di sini ini dia udah mulai sideways gitu. Udah mulai sideways ya, jadi sideways-nya tuh ada pantulan lah, sideways-nya nggak kayak yang diem banget gitu. Jadi beda dengan sideways-nya MBMA beberapa waktu kemarin tuh kan kayak di bawah terus. Sideways-nya MBMA tuh kayak gini nih, ini sideways-nya yang lama banget nih. Oke, terus jadi saham-saham oil gimana? Kalau M-Trade sih udah sempat review buy buat, let me check ya, Medco beberapa hari kemarin, dan kita udah siap-siap untuk profit taking. Oke, terus kita lihat untuk saham Elsa ini di area support sekitaran 462 sampai 466 ya. Kita lagi masih nge-watch aja. GDP Indonesia gimana kabarnya? Indonesia mengalami perlambatan perekonomian dan merupakan perlambatan 3 kuartal beruntun di tahun ini. Ini coba dilihat datanya kayak gini, aku kasih lihat chartnya. Jadi turun 3,79% secara tahunan dan kuartalan turun 5,05%. Daya beli masyarakat masih rendah. Ini perhatiin chartnya kayak gini. Lihat di Igoy ya teman-teman ya. Ya kayak gini. Nah ini GDP-nya kayak gini, jadi turun selama beberapa kuartal berturut-turut gitu. Dan ini normal seiring dengan perlambatan perekonomian dunia, terutama di Amerika yang lagi direm. Oke, biar kalian nggak bosan, aku langsung aja bahas saham ya. Jadi bahas saham apa nih? Aku mau bahas saham Adaro. Siapa di sini yang punya Adaro? Siapa yang enggak tulis di komen. Yang punya Adaro tulis punya, yang enggak tulis enggak. Halo Dedi Budianto, Suryo Kencono, it's me Tul, kok namanya lucu sih, it's me Tulul. Aku kalau menyebut jadi Tulul juga nggak? It's me Tulul. Ci, komen toba dong, oke nanti ya, kalau nggak lupa. Oke, Adaro, siapa punya Adaro, siapa nggak punya? Waduh, nggak bisa baca komen karena di sini tulisannya started following me. Thank you banget buat yang following me ya. Oke, jadi Adaro ini bakalan bagiin dividen gede. Dividen yieldnya kalau nggak salah tuh sekitaran 34% dari harga terakhir ya. Jadi 34% dari 30-an persen lah. Jadi kalau kamu ada taruh 100 juta, kamu dapat 34 juta, kamu taruh 1M, kamu dapat 340M. Keren nggak sih? Asik nggak sih? Nah, jadi teman-teman siapa yang kepengen di sini? Coba tulis. Yang kepengen siapa? Terus pertanyaannya, beli nggak gitu? What to expect dengan dividen segede itu? Come date-nya kita nggak tahu kapan. Dan ini bakalan jadi dividen terbesarnya Adaro sebelum divestasi atau melepas AAI mau melepas AAI-nya gitu. Banyak yang kepengen ya, aku kasih tahu beberapa hal yang mungkin kalian bisa jadiin pertimbangan. Nah, jadi ini ada di feed post aku di Igoy juga. Jadi Adaro ini secara historis memang rajin bagi dividen. 2023 dividen yieldnya 20,7%. 2022 waktu itu dividen yieldnya 8,4%. Setelah itu sebelum-sebelumnya 3,1, 7,7, 5,7% dengan rata-rata 6 tahun terakhir dividen yieldnya 9,1%. Ya, jadi dividen payout ratio atau dividen dibandingkan keseluruhan laba perusahaan itu mencapai angka 59% di tahun 2023, cukup besar. Terus kalau dividen yield itu adalah
dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga sahamnya. Buat teman-teman yang masih pemula mungkin bingung maknanya apa, ini aku jelasin. Buat teman-teman investor retail, yang paling penting dilihat adalah dividen yield-nya. Nah, aku mau jelasin logikanya bagaimana. Pahami dulu makna dari dividen payout ratio. Dividen payout ratio adalah keseluruhan laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi laba itu kan ada yang dibagi, ada yang enggak ya. Ada yang laba ditahan. Laba yang dibagi ke pemegang saham tuh namanya dividen. Payout ratio artinya dibandingkan dengan keseluruhan laba perusahaan. Itu berapa persen? 2023 di 59,7%. Nah, sedangkan dividen per share artinya total nominal dividen tersebut dibagi dengan total jumlah saham. Akan berubah nilainya jika jumlah saham bertambah atau berkurang. Jumlah saham bertambah jika ada right issue, jumlah saham berkurang jika ada buyback. Jadi kalau ada buyback sebenarnya dividen per share-nya jadi lebih tinggi. Nah, jika dividen per share-nya tinggi atau dividen per lembar sahamnya tinggi, itu akan berdampak ke dividen yield. Artinya, dividen per lembar saham dibandingkan lagi per harga sahamnya. Nah, yield ini sebenarnya beda-beda tiap orang. Kalau kamu belinya di bawah, berarti yield kamu lebih gede. Kalau kamu belinya di pucuk, tadi di Adaro pucuknya di 4.300, maka dividen yield kamu berarti kamu dapatnya yang paling kecil dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain. Kira-kira kayak gitulah definisinya. Nah, terus pertanyaannya, nanti kalau udah divestasi atau melepas AAI, itu impact-nya gimana ke pembagian dividen? Logikanya aja gini. Simpelnya ya. Jadi Adaro itu ngelepas banyak banget AAI ya, saham AAI. Divestasi, melepas semuanya. Nah, di sini impact-nya AAI ini kan tadinya memberikan revenue dan laba yang besar ke Adaro ya. Jadi dulunya memberikan sumbangan revenue dan laba besar ke Adaro. Kontribusi AAI terhadap kinerja Adaro ini di semester pertama 2024, porsi pendapatan dan laba bersih AAI ke Adaro itu sekitar 89,4% dan 104,8% gitu. Itu untuk pendapatan dan laba bersihnya. Nah, tanpa mengikut sertakan kinerja AAI, pendapatan dan laba bersihnya Adaro ini masing-masing turun. Pendapatannya tuh turun 65% dari 2,9 miliar US dollar jadi 1 miliar US dollar. Laba bersihnya bakalan turun 64% dari 880 juta US dollar jadi 321 juta US dollar. Jadi impactnya besar. Sekarang ngaruhnya ke dividen bagaimana? Otomatis ya, pengaruhnya secara nominal laba yang didapat oleh perusahaan nanti juga akan nominalnya jadi jauh lebih kecil. Karena penyumbang laba terbesarnya udah nggak ada gitu loh. Nah, jadi impact-nya gimana? Impact-nya meskipun dividen payout ratio-nya seandainya mereka tetap generous, bagiin 50% atau 60%. Tapi kan dikalikan dengan nominal laba yang lebih kecil, jauh lebih kecil itu tadi. Nah, meskipun DPR-nya gede, dividen payout ratio-nya gede, 50 atau 60% dikalikan dengan nominal laba yang lebih kecil, jatuhnya akan jadi kecil. Nominal dividen yang dibagikan ke pemegang saham semuanya ya. Jadi dari sini semoga logikanya nangkep. Nah, terus di sini nanti dibagi lagi dengan jumlah lembar saham, dapat dividen per share atau dividen per lembar saham. Nah, pertanyaannya, Adaro ada buyback nggak? Kalau misalkan ada buyback, berarti dia akan mengurangi jumlah lembar sahamnya, sehingga itu akan membantu dividen per share-nya jadi naik. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak ada buyback dengan jumlah lembar saham Adaro yang saat ini masih sama di publik, terus nominal laba perusahaan itu jadi lebih kecil, setelah dikali dividen payout ratio itu jadi lebih kecil yang dibagiin. Ya, jadi dividen yang dibagiin itu lebih kecil. Nah, teman-teman perhatikan di sini, maka dividen per share-nya jadi lebih kecil juga. Nangkep ya? Semoga nangkep ya. Labanya kan jadi lebih kecil gara-gara nggak ada AAI.
terus bagi dividen 50% dari keseluruhan laba, tetap aja kan jatuhnya kan jadi lebih kecil kan, meskipun payout ratio-nya sama-sama 50%. Dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar di publik. Nah, kalau nggak ada buyback berarti jumlah lembar sahamnya sama. Kalau ada buyback itu bisa membantu dividen per share-nya lebih tinggi. Kesimpulannya, nanti kalau dibandingin dengan harga saham, bisa jadi dividen yield-nya juga akan menjadi kecil. Pertanyaannya, harga sahamnya berapa? Apakah nanti saat bagi dividen tahun depan harga sahamnya tuh bisa murah di level 1000 atau 2000? Wah, horor nggak sih ini buat kalian? Bisa murah di level 1000 atau 2000 dibandingin dengan laba yang dibagikan ke pemegang saham, dividen per share itu mungkin yieldnya bisa agak-agak naik, tapi ya kesimpulannya sih kalau aku lihat sebenarnya agak nggak worth it. Kenapa? Ini aku kasih lihat ya buat kalian yang mau berburu dividen Adaro 34% yieldnya. Biasanya saham itu turun sekitaran 30, kalau dia 34% berarti turunnya sekitaran 40%. Aku lihat kayak PTBA aja. Nah, jadi ini aku ambil dari harga terakhir. Nah, kita nggak tahu nanti pas lagi come date itu dia di harga berapa. Pas lagi ex date di harga berapa nggak tahu nih. Kita ambil aja dari harga terakhir. Misalkan jatuh sekitaran 40%. Lihat di Igo ya, teman-teman yang di TokTok dan di YT. Ini bisa jatuh sampai ke level 2430. Jadi tadi aku mengarang angka misalkan nanti tahun depan bagi dividen lagi. Bisa nggak sih Adaro di angka ceceng atau noceng? Ya nggak tahu, bisa aja kali ya gitu. Ditambah lagi kemarin investor-investor harus beli sahamnya Adaro sebelum beli AAI. Aku masih belum dapat informasi apakah mereka tuh di lock atau enggak. Kemungkinan besar di lock sehingga mereka nggak langsung jual-jualan saham gitu aja setelah dapat AAI-nya. Nah, tapi periode lock-nya ya saya belum tahu juga berapa lama dan saya baru cari tahu juga tentang hal ini. Nah, perhatikan kalau misalkan dia jatuh 40% dari harga terakhir itu di 2430. Gimana kalau lebih dalam jatuhnya sekitar 50% di sini? Twing di angka 2000-an. Waduh, bisa nggak sih jatuh lebih dalam lagi? Misalkan lock-nya udah dibuka sampai 1800. Bukan mau nebar fear sih, cuman mau mengajak berpikir secara rasional aja gitu loh. Mungkin nggak usah kedalaman jatuhnya, aku taruh aja di sini dulu. Kira-kira kayak gini. Nah, jadi kesimpulannya ini tuh beda banget sama PTBA ya. Kalau PTBA yang beberapa tahun kemarin dari tahun 2023 dividennya gede, sama ITMG juga waktu itu dividen yieldnya tuh gede, itu aku berani masuk. Kenapa? Karena pertimbangannya di tahun-tahun berikutnya itu juga akan masih bagi dividen terus. Jadi kalau misalkan kamu mau beli saham yang bagi dividennya tinggi, dividen yieldnya tinggi, kamu mesti mempertimbangkan apakah tahun depan itu mereka akan bisa bagi dividen gede lagi atau enggak. Ya, kenapa? Karena kamu nggak bisa berharap sama harga sahamnya. Itu udah hukumnya. Perusahaan atau saham yang bagi dividen gede itu pasti jatuh. Jadi kalau dia bagi dividen yieldnya tuh sekitaran 5%, jatuhnya tuh 8%. Mungkin 5-10%. Kalau dividen yieldnya 20%, dia jatuhnya 20-25%. Ini aku kasih contoh lagi. Ini kan kayak ini ya, Astra International. Astra International kapan hari dividen yieldnya tuh sekitaran hampir 2%-an, ini jatuhnya ya kira-kira 2%, 3%-an, cuman segini aja gitu. Nah, jadi bayangin Adaro nanti bisa jatuh seberapa dalam, dan itu udah pasti kayak gitu, ex date atau setelah hari penghitungan dividen, penghitungan kan come date ya. Nah, itu dia bakalan jatuh sedalam ini. Kalau waktu itu aku beli di PTBA, kena turunan jatuh kayak gini, memang sudah memperhitungkan. Pas aku post waktu itu, banyak yang bilang nyangkut. Sebenarnya bukan nyangkut, karena sudah memperhitungkan dan sudah siap tahun depannya bakalan dapat dividen lagi. Ternyata memang benar, dapat dividen di atas nilai obligasi, di atas deposito juga lumayan. Nah, tapi ini what to expect dengan Adaro tahun depan. Wah, aku nggak yakin nih mereka akan bagi dividen segede tahun-tahun kemarin karena nggak ada AAI. Ingat aja, meskipun dividen payout ratio-nya gede, tapi dikali dengan total laba yang lebih kecil daripada laba yang saat ini mereka masih dapat dari AAI. Jadi kalau aku personally, kalian nanya beli nggak buat dividen investing, buat aku nggak mau. Kan itu jawaban yang kalian paling tunggu-tunggu ya.
Oke, sambil istirahat ngocehnya, aku mau tahu kalian paham nggak, mudeng nggak? Tulis di sini. Haryadi Sony bahas Marwarat Sirait. Kalau dia beneran anggarkan bahan baku properti biar harga rumah turun. Apa dampaknya sama saham properti dan perusahaan bahan bangunan? Dampaknya Pani naik lagi kali ya. Tapi aku pakai chart lah, meskipun ada berita-berita kayak gitu, dia naik terus, kita justru tungguin dia sideways baru kita masuk. Kalau naik tuh tinggal nge-hold aja mau profit taking. Kira-kira kayak gitu. Ini Budi Kaing bilang mau beli AI aja, pintar sih. Itu lebih menarik. Cuman aku nggak mau beli saat IPO, biasanya ya nggak tahu sih ya IPO-nya dia kayaknya bakalan sukses ya. Cuman gaya nggak mau beli saat IPO belum tentu juga dapat barangnya. Nggak tahu, aku kebiasaan aja belinya kalau harga saham tuh udah bentuk patternnya. Kira-kira kayak gitu. AI arah berapa kali nggak tahu deh. Jangan over optimis juga ya, jadi jangan over optimis juga, meskipun kemungkinan besar AI itu bakalan bagus. Oke. Kalau beli Adaro dijual sebelum come date dengan keuntungan mendekati jika dapat dividen. Ya kalau naik, polosnya kamu. Sopo iki? Yoger. Polosnya kamu, Yoger. Ini kan udah posisinya Adaro tinggi sekali ya. Tadi tertingginya di level 4.300. Sekarang kan di resistensinya tuh di 4260, itu tertinggi di Oktober 2022. Kita tarik mundur yuk, tertinggi sepanjang masa loh. Hari ini tuh sempat nyenggol tertinggi sepanjang masa, dan ini resistance kuat sekali saya. Ini resistance kuat sekali. Kamu berharapnya dia naik pas sampai dia come date. Boro-boro bisa jadi sebelum come date bisa ada yang keluar dulu. Ingat, yang punya pemikiran kayak gini tuh bukan cuman kamu dan saya gitu loh. Jadi mana ada sih orang mau nyangkut di atas gitu ya. Mereka memanfaatkan pantulan jangka pendek. Mungkin ada yang mau manfaatin momen ini. Nih kayak gini nih. Oke, nanti aku jual aja lah. Nah, ini kelihatan nggak sih? Ini ekor tinggi itu artinya apa? Ekor tinggi itu artinya tidak semua orang optimis di sini. Jadi ekor tinggi ini menunjukkan profit taking buat orang-orang yang mereka juga sudah memperkirakan bahwa ini ke depan dividennya nggak akan gede gitu loh. Jadi bakalan potensi mereka profit taking duluan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Hayya. Beberapa kali dapat ransomware protection, Windows security, scan virus. Jadi di antivirus dulu. Kalian juga di antivirus tiap hari nonton live ini. Oke. Bukanya itu udah double tops. Kan breakout. Hari ini kan breakout, jadi nggak bisa dibilang double tops. Miss Tins belum sempat kejual gimana? Kalau aku perhatiin sih Big Money masih pegang Tins ya, tapi tetap ada fluktuasi. Nah sekarang aku mau bahas Tins nih. AI IPO-nya kapan nggak tahu. Mari kita bahas saham yang lain. 4.200 pasang mata melihat loh, kata Arifin. Kamu jangan bikin saya grogi gitu dong. Saya tidak merasa sampai kamu sebut jadi merasa saya. AI bakalan jadi saham beggar kayak Pani nulisnya BAGGER ya Pak ya, bukan BEGGAR. Beggar mah, beggar dengan beggar maknanya beda. Oke, lucu. Kita bahas Tins yuk. Di Bali AI dilepas Adaro gak mungkin dong, kan ada di lock ya pastinya ya. Oke, turn off comment sebentar biar bisa fokus. Tins ini udah dibahas beberapa kali, di M-Trade juga udah dibahas beberapa kali buat Tinsnya ya. Jadi
Teens ini pendapatan tahunannya dia itu naik 29,5%. Tapi laba bersihnya naik 1139,2% secara tahunan. Gitu loh, sebelum-sebelumnya rugi. Nah, sadar nggak sih kalian pendapatannya naiknya cuma 29,45%, tapi cuannya naik banyak banget. Dari mana efisiensi? Dari mana ya efisiensi? Dari korupsi itulah. Makanya kalau ada berita satu perusahaan lagi ada kasus korupsi, jangan takut dulu. Bisa jadi malah impactnya tuh positif buat perusahaan tersebut gitu. Nah, intinya aku udah bahas beberapa kali, jadi aku nggak bahas banyak lagi biar nggak dibilang pom-pom gitu kan. Intinya kita udah trading teens ini beberapa kali dan puji Tuhan sih dia ada cuan ya, kasih kita cuan yang lumayan gitu. Dan kemarin ketika dia breakout kita ada trading buy lagi. So far kita lagi ngehold aja sekarang ya. Terus masih boleh beli nggak? Ya nggak usah harus belilah kalau misalkan kamu belum dapat ini, nanti di lain kesempatan akan ada saham yang bagus lagi gitu. Mungkin kamu pas sadar ini bagus, belum ada duitnya, tiba-tiba sekarang ada duitnya tapi udah ketinggian, ya sudah biarin aja. Oke ya. Terus Bumbum, aku mau bahas Bumbum. Bumbum dia ada tuntaskan private placement. Bumi udah menyelesaikan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ya. Jadi private placement itu semacam right issue lah ya, tapi dijualnya ke pihak-pihak tertentu gitu. Untuk retail aku cuman mau kasih tahu dia udah di resistance kuatnya, wait and see dulu lah ya. Terus untuk GoTo sendiri ini ada info dari GoTo katanya pakai EBITDA disesuaikan adjusted EBITDA. Ini kenapa gitu loh, karena ya katanya lebih relevan aja, kira-kira kayak gitulah penjelasannya panjang lebar, aku buat lebih relevan aja. Terus GoTo ini ke depan bisa cuan nggak sih? Kalau ngelihat tren kerugiannya sih berkurang ya, tapi ini bukan trading recommendation, jadi aku cuman mau kasih lihat secara chart. Ini inverse head and shoulders, ada tanda pembalikan arah naik, dan GoTo hari ini kena MA 200 nya, dimana pas kena di MA 200 ini ada hijau kayak gini. Besok tuh GoTo ada potensi pantulan, terutama kalau The Fed turunin suku bunga. Tapi disclaimer sekali lagi, saham ini very high risk. Selama dia masih di bawah angka 100 itu secara fluktuasi masih impactful banget. Jadi naik 5 sampai 10 rupiah tuh impactnya ke percentage untung dan rugi ya Anda tuh gede gitu loh. Jadi cuman informasi aja kira-kira kayak gitu. Terus efek ke Saratoga bagaimana untuk IPO AAI? Saratoga sih masih bakalan diuntungkan lah dengan adanya AAI, karena Saratoga pasti akan ambil juga gitu ya, jadi dia akan punya AAI gitu. Nah, jadi Saratoga hari ini dia breakout, kita ada test buy, tapi kayaknya agak-agak gagal breakout gitu, dia bakalan sideways dulu sementara. Ini beda sama Adaro ya. Terus Saratoga ini juga berhasil membalikan kerugian jadi laba di 9 bulan pertama 2024 gitu. Jadi ada pendapatan dari keuntungan neto atas investasi pada beberapa saham dan segmen lainnya. Kan dia kan perusahaan investasi ya. Oke, terus aku mau review MTech. MTech itu kita ada kurangin posisi beberapa hari kemarin, dan juga ini jatuh dengan volume transaksi gede. Meskipun kemarin tuh masih ketahan di MA 200. Nah, yang menarik, MTech ini sebenarnya malah membukukan hasil yang positif loh. Jadi labanya dia itu naik 372,97% secara tahunan, dan kuartalan naik 368,55%. Jadi kinerjanya itu menunjukkan peningkatan laba yang signifikan. Tapi di sini malah harga sahamnya turun. Jadi kalau Anda tanya apakah kinerja perusahaan selalu berdampak relevan dengan harga saham, belum tentu. Nah, pertanyaannya kenapa? Apakah investor gede nggak tertarik di sini? Jawabannya simple, saingannya banyak, saham-saham yang lainnya banyak gitu loh. Mungkin investor lebih tertarik ke Teens atau ke BBRI atau ke saham yang lainnya daripada saham ini. Nah, jadi sektor teknologi sendiri saat ini masih terbilang agak-agak laggard. Meskipun suku bunga diturunkan, dia masih terbilang agak laggard. Laggard itu apa? Lelet gitu ya. Terus NISP
NISP, kita review bank NISP, ada laporan keuangan keluar, laba bersihnya naik 25% secara tahunan, dan kualitas kreditnya membaik, terlihat dari kredit bermasalah bruto dan loan at risk-nya tuh turun 0,1 dan 0,2%. Tapi kembali kita ngelihat harga saham dan juga valuasi. Kalau valuasi ini udah lumayan naiknya. Untuk harga saham sendiri sekarang kita juga masih sideways di sini. Buat yang masih pemula mungkin lebih ke 4 big banks dulu aja, karena 4 big banks-nya juga lagi diskon. Nah, untuk BBTN sekarang lagi di support cakep. Wish, bahasanya pakai support cakep, pakai disclaimer nggak? Ya kasihlah disclaimer. Support cakepnya artinya dia ada di support garis biru ini. Ini low-nya pada 7 Oktober kemarin pas China. Kita sempat trading di sini, profit taking di atas, cuan gitu ya. Jadi ini pas China waktu itu libur terakhir, kan ini turun-turun katanya duitnya pindah ke China, duit investor pindah ke China. Terus ternyata China nggak jadi kasih stimulus gede, jadi katanya duitnya balik lagi ke Indo. Halah, bisa aja ceritanya tuh loh dibikin-bikin ya gimana ya, buat investor retail ya bikin takut aja gitu. Mungkin bisa benar gitu loh, cuman kadang-kadang retail meresponnya agak berlebihan. Nah, terus ini angka yang sama gitu. Jadi aku ngelihat ini support yang bagus plus kena MA 200 juga di sini. Kesimpulannya waktu itu tuh investor gede hedge fund yang trading ngambil di 7 September, sekarang itu dia lagi udah posisinya BEP. Jadi logikanya mereka nggak akan banyak jualan atau profit taking gitulah, masa mau cut loss gitu ya. Nah, terus melihat the Fed trend penurunan suku bunga tuh lumayan gitu. Ya, terus kemudian kalian kalau mau trading misalkan BBRI doang, kalau pemula belum ikut MPES, belum ikut M-Trade gitu ya, atau BBTN doang, itu bisa banget. Jadi sekarang nih dua-duanya juga lagi di supportnya gitu. Oke, terus banyak sekali emiten yang lainnya juga lagi bagi udah keluarin laporan keuangan perusahaan, cuman nggak ada yang se-wonderful, secantik Timah. Kita mau ngecek Antam sekarang, harga emas kan naik ya, jadi Antam ini masih potensial. Jadi naiknya kita coba lihat arah, sini arah, tidak arah, stop. Ya, jadi harga emasnya kan naik kan, good boy. Masih naik terus, ini bakalan membantu sekali, impactful buat kinerjanya Antam. Jadi pendapatan Antam tuh naik 39,81% secara tahunan, kuartalan naik 37% secara tahunan, pendapatan naik didorong oleh penjualan produk emas naik signifikan 85% secara tahunan. Nah, jadi kalau yang ketinggalan di TINS mungkin ada baiknya nungguin di Antam di sini. Jadi Antam tadi udah mantul karena tapi ini ada pattern head and shoulders kayak gini, kita masih wait and see. Cuman ya ini bisa di watch kalau misalkan dia ada koreksi atau turun. Oke ya, Antam menarik ya, performa untuk revenue dan bottom line-nya bagus. Nah, untuk Inco kita lihat harga nikel arah. Sampai mau tak panggil Antam. Antam, sini Antam. Tak ganti namanya jadi Antam. Sini Ara. Dia marah. Bosan dia, berantakin barang. Stop. Lihat ya di sini ya. Ini nikel, ini tinggal bagaimana kita memandang sih ya. Nikel waktu itu sempat sideways naik. Ini kinerja laporan keuangannya nggak akan begitu bagus karena di sini harga nikelnya sempat turun, jadi pendapatannya dia turun 24% secara tahunan dan laba bersihnya juga turun 78% secara tahunan. Tapi kita ngelihat di sini, ini kalau buat trading jangka pendek, kita ngelihat dia udah mulai ngebentuk kayak triple bottom gitu. Jadi kita masih masukin ke watchlist meskipun dia belum sebagus Antam dan juga TINS ya. Jadi ini mungkin di area-area support, nanti mantul sekitaran level 4030 sampai 4200-an kita akan mulai kurangin posisi gitu. Ya, jadi intinya kita mau watch Antam. Dan masih ada watchlist saham yang lainnya di M-Trade. Teman-teman, saran aku, kalian belajar di M-Trade Start tanggal 9 November jam 10 pagi. Daftarnya di emtrade.id
id garis miring LIVE, EMTRADE.id garis miring LIVE. Terus di situ itu seminar atau webinar 2 jam gitu, jadi kamu bisa belajar trading untuk pemula. Ini fondasinya kalau kamu mau belajar trading saham, US stocks atau maupun trading apapun ya. Meskipun kalau forex tuh aku agak nggak saranin sih, forex kurang. Kripto masih oke. Masih bisa dipakai juga buat kripto gitu. Nah, jadi cara daftarnya untuk acara besok hari Sabtu ke EMTRADE.id garis miring LIVE, di browser itu kamu ketik, terus tinggal di tap tombol daftar sekarang. Nah, buat yang udah ngerti, udah pernah ikut Mtrade Start dan kamu pengen langsung aja join Mtrade Academy, langsung aja ke mtrade.id garis miring Academy. Lagi ada promo hari ini sampai hari Sabtu nanti, langsung tap tombol daftar sekarang. Ini ada di sini isi data kamu dan chat tim aku. Ingat, dari website daftarnya, jangan dari grup-grup tele. Grup tele tuh kita nggak ada dan udah pasti itu penipuan. Hati-hati ya, banyak banget penipuan yang mengatasnamakan saya dan Mtrade, Mvest. Kita nggak pernah ada titip duit. Market besok masih wait and see terakhir, tapi udah mulai potensi aktif. Karena pemilu Amerika hari ini udah mulai berjalan, dan besok sore tuh kemungkinan, sorenya kita mereka bobo ya. Pagi ini tanggal 5, jadi paginya kita, malamnya gimana sih? Ini mereka pagi. Besok kita pagi, mereka udah sore ya. Berarti udah mulai ada hasilnya, kelihatan quick count-nya. Jadi besok market kemungkinan lebih rame daripada hari ini. Terus kalian nunggu tanggal 6-7, berarti di Indo tuh tanggal 8. Kalau tanggal 8 tuh hari Jumat. Senin depan berarti kemungkinan akan lebih rame dibandingkan dengan pekan ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya live malam hari ini. Sini Ara. Udah, gitu aja. Masih ya di MR Elsip, ntar lihat di Mtrade. Selamat malam, Auntie Uncle. ngeriok. Biar MS masih uptrend, cuman dia gerakannya bakalan agak volatile. Bye bye. Aduh, berat tahu. Pani OTW 40 Kamis katanya siapa? Hati-hati. Aku bukan bilang dia nggak bisa naik. Aku cuman mau bilang kalau mau beli saham ngelihat timing. Jangan sampai kamu jadi tempat cuci piring. Gitu ya. Saham udah di ketinggian masih bisa naik, cuman kamu harus ngukur juga percentage, berapa persen kira-kira dia bisa turun. Jadi pakai ini. Pakai ini loh Ra, ini dipakai Ra. Jangan pakai ini doang, jangan pakai perasaan. Ya Ra? Kayak, jangan pakai perasaanmu doang Ra. Mikir resiko Ra. Resiko apa? Wait. Mikir resiko. Dadah. Udah. Oh iya ya, kalau aku IPO pakai kode ARA, lucu ya. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak-agak ini ya. Kadang-kadang bercandaan jadi kelupaan. Dah.